Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Machine Learning yaitu Bapak Muhammad Al-Husaini, STMKOM, kemudian rekan-rekan kelompok saya yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bisa menyelesaikan proyek tugas akhir dari mata kuliah Machine Learning ini. Pada tugas besar Machine Learning ini, kami mengambil judul dengan judul Face Emotion Recognition to Detect Human Feeling Using Deep Learning Method atau pengenalan emosi wajah untuk mendeteksi perasaan manusia menggunakan metode deep learning. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Adriana Mala Fauji, kemudian ada Muhammad Aditya Darmawan dan Aulia Firdatunisa dan Indri Windriasari. Dalam beberapa tahun terakhir, metode deep learning telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengenalan emosi wajah, khususnya penggunaan CNN. CNN telah terbukti sangat efektif dalam menganalisis perasaan manusia melalui ekspresi wajah. Kemampuan CNN untuk menangkap detail-detail penting dari ekspresi wajah yang kompleks membuka banyak peluang baru baik dalam bidang pendidikan, otomotif hingga kesehatan mental. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Indri Windriasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan yaitu mengenai introduction-nya sendiri. Di sini kita membahas mengenai ekspresi wajah manusia. Ekspresi wajah ini merupakan bahasa universal nonverbal yang mencerminkan emosi seperti marah, bahagia, sedih, dan sebagainya. Emosi-emosi tersebut itu merupakan gabungan dari perilaku manusia termasuk di dalam pengaplikasiannya ada di dalam pendidikan, seperti contohnya untuk memungkinkan strategi instruksi yang akan diberikan kepada siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih adaptif. Sementara itu, ada pada keselamatan berkendara, yaitu untuk memungkinkan analisa wajah manusia seperti kelelahan dan aktivitas lainnya yang tidak memungkinkan untuk mengemudi kendaraan. Berbagai teknologi telah digunakan dalam pengenalan ekspresi wajah ini, memungkinkan penciptaan model yang mampu mengklasifikasikan wajah manusia. Teknologi-teknologi tersebut berkembang dari yang berupa multidimensi ke machine learning dan hingga ke bentuk convolutional neural network atau CNN yang memungkinkan model untuk memahami lebih baik klasifikasi ekspresi wajah manusia. Pada hal ini, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya yaitu oleh Omar yang berhasil melatih model Convolutional Neural Network atau CNN menggunakan TensorFlow GPU dengan dataset FER 2013 dari Kaggle. Hal yang dilakukan penelitian oleh Omar ini menghasilkan klasifikasi wajah manusia dengan akurasi 73,56, membuka potensi baru untuk aplikasi di dalam hal yang serupa. Maka dari itu, kelompok kami di sini menggunakan teknologi deep learning CNN khususnya untuk mengidentifikasi gejala kesehatan emosi wajah manusia untuk analisa kesehatan mental ke depannya, memastikan peluang dan deteksi dini untuk intervensi yang lebih baik di dalam masalah kesehatan mental. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Indri Windriasari. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Aulia Firatunisa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menyampaikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggunakan model deep learning CNN dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Pada tahap ini kami mengumpulkan dan merangkum informasi dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, definisi masalah penelitian. Pada tahapan ini, mengidentifikasi kesenjangan penelitian berdasarkan eksplorasi dan studi teoritis, kemudian merumuskan pertanyaan spesifik, dan tujuan penelitian yang jelas. Langkah ketiga yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dataset wajah dengan berbagai ekspresi dari berbagai sisi dan
kondisi pencahayaan. Selanjutnya, data tersebut dilabeli dengan berbagai ekspresi wajah. Lalu langkah keempat yaitu pelatihan model, melatih data dengan algoritma convolutional neural network, kemudian membagi data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya, evaluasi model, yaitu menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall untuk mengevaluasi kinerja model. Evaluasi dilakukan dengan data uji yang tidak digunakan selama pelatihan. Selanjutnya langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini tentang efektivitas model dalam mengenali ekspresi wajah. Apabila model tidak bekerja secara maksimal, maka akan dikembalikan pada proses-proses sebelumnya. Yaitu saya kembalikan pada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Aulia Vedatunisa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan usaha saya, yaitu bagian hasil dan pembahasan. Baik, studi ini merujuk pada berbagai literatur yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengenalan emosi wajah menggunakan algoritma deep learning, khususnya CNN. Model CNN yang dilatih dengan dataset FVR 2013 dapat mencapai akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan ekspresi wajah manusia. Studi ini menggunakan algoritma cascade dan menghindari overfitting yang ditunjukkan oleh kurva pelatihan dan validasi yang paralel. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa CNN unggul dalam mengenali pola visual yang kompleks dibandingkan dengan machine learning tradisional. Pentingnya fungsi loss dalam proses pelatihan ditekankan di mana optimasi parameter dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Literatur ini juga menyoroti aplikasi praktis dari FVR seperti dalam pendidikan untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan dalam otomotif untuk meningkatkan keselamatan berkendara melalui sistem peringatan berbasis emosi. Penggunaan CNN dalam pengenalan emosi wajah tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga membuka peluang untuk deteksi dini masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi melalui analisis perubahan halus pada ekspresi wajah. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aditya Darmawan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Adrian yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan hasil daripada program yang telah kami buat, yaitu dalam deteksi wajah manusia, khususnya dalam segi ekspresinya. Nah, untuk awal, kita memulai dengan import dari library-nya, yang terdiri dari Keras, kemudian OS dan juga Panda serta NumPy. Di sini kita mulai mendefinisikan dari datasetnya adalah terdiri dari dataset image. Di sini untuk datasetnya terdiri dari 27.000 foto lebih, yang ini akan kami train dan juga kami testing di dalamnya. Nah, di sini kita juga dari mulai definisi data frame-nya, kemudian dilanjutkan pada training, yang di sini pelatihan kepada sistem. Nah, di sini ada angry, ada disgusting, juga fear, serta happy. Di sini ada keterangan komplit, yaitu telah selesai untuk di-train awalan, lebih ke pendefinisiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan pada ekstraksi fitur. Di sini kenapa ada ekstraksi fitur itu agar mampu untuk menghindari daripada overfitting untuk programnya ini sendiri. Nah, ini adalah train fiturnya. Di sini sudah 100% untuk progresnya. Kemudian ada label encoder dan dilanjutkan dengan training dan juga testing. Nah, di sini kita lihat bahwa adanya pemodelan, yaitu pemodelan daripada max pooling dan lain sebagainya. Nah, ini dilanjutkan dengan model fit ataupun fitting untuk menghindari overfitting. Nah, kita bikin iterasi sebanyak 11, namun kita di sini hanya menyampaikan 3 karena ada beberapa hal dan juga waktu yang memang cukup lama untuk menghasilkan 11 iterasi. Nah, dilanjutkan dengan kita untuk mensimpan daripada hasil pemodelan ini dengan emoticon detector JSON. Nah, selanjutnya kita juga mengimport ataupun kita mengimport dari TensorFlow-nya serta H5PG-nya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita di pemodelan di sininya. Nah, kita image-nya, kita lakukan image processing, kemudian juga di sini ada prediction-nya. Nah, setelah kita lakukan pemodelan dan juga evaluasi yang tadi ada akurasinya juga, nah di sini ada
akurasi dari setelah kita melakukan pemodelan, sebagai contohnya adalah, nah, akurasinya 24%, 29%, hingga kenapa di sini kami mengambil 11%, itu agar akurasinya lebih tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama kita lakukan sebelum pada real time adalah menguji pada gambar ataupun image yang sudah ada. Nah, di sini kita contoh ambil dari image 42, untuk fotonya seperti ini, lalu hasilnya apa? Maka dia sad ataupun sedang sedih. Nah, di sini ada angka grafiknya juga sebagai pixel daripada yang kami lakukan gitu. Nah, di sini juga ada yang sad dan lain sebagainya, bahkan ada yang disgusting, happy, dan juga ada surprise ataupun terkejut. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan implementasi secara real time. Ini kita menggunakan realtime detection.py.python. Kita interactive window. Nah, ini kita bisa melihat hasil daripada program kita. Nah, ini kita coba buka kacamatanya. Nah, ini adalah ekspresi kita awal, yaitu netral. Kemudian kita coba, misalkan ini, ada happy. Oke. Ya, kurang lebih seperti itulah contohnya. Itu adalah hasil program dari yang kami buat. Nah, di sana aplikasi yang kami buat itu adalah untuk mendeteksi daripada ekspresi para penggunanya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Adrian. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Aditya Darmawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi penggunaan metode deep learning, khususnya CNN, terbukti efektif dalam menganalisis perasaan manusia melalui ekspresi wajah. CNN memiliki kemampuan untuk menangkap detail-detail penting dari ekspresi wajah yang kompleks. Pendekatan ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memahami dan merespon perasaan manusia dalam berbagai konteks. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.